Lin Yan menyaksikan tubuh Xiaoyan ketika warna merah darah secara bertahap berkurang. Orang ini sebenarnya menyerap darah esens Phoenix kuno. Mu Qingluan di samping terkejut ketika dia melihat adegan ini. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari elit Dozun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, begitu tubuh tidak dapat menahan penguatan seperti itu, kemungkinan itu akan berakhir meledak. Mu Qingluan mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan kaget ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Tubuh Xiaoyan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang. Mu Qingluan tertawa getir ketika dia melihat adegan ini. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur, tapi buru-buru dihentikan oleh Mu Qingluan di samping. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze mengerutkan kening dan berkata, jika ini terus berlanjut, dia cepat atau lambat akan mati karena tubuhnya pecah karena darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan tertawa getir ketika dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan intervensi secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini dan berkata, jika dia masih tidak punya solusi setelah beberapa waktu, aku hanya bisa turun tangan. Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan dalam darah essence Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat menyebabkan setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan dipenuhi dengan bahaya. Saya tidak tahu apa saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Feng Zunze dan dua lainnya semuanya fokus pada tubuh bengkak Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiaoyan telah benar-benar berubah menjadi orang gemuk yang besar. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya sudah mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak tahan lagi ketika dia melihat Xiaoyan dalam keadaan ini. Dia menghirup udara dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat bahwa Feng Zunze akan turun tangan. Wajah Feng Zunze serius. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi ke tubuh Xiaoyan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze terkejut ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiaoyan yang telah membuka matanya dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya sebagai sepasang sayap tulang seperti permata besar 10 kaki dengan cepat menyebar terpisah. Tubuh Xiaoyan anehnya berhenti bengkak ketika sayap tulang muncul. Mereka menatap ke sayap tulang di punggung Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Adegan aneh muncul saat jumlah energi hijau merah yang meningkat ini mengalir ke sayap tulang. Banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti tak terhitung pembuluh darah kecil. Energi hijau merah melebarkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Mereka dengan lembut mengepak saat ledakan sonik rendah dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, kasar, hijau merah, tubuh bengkak Xiaoyan dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Feng Zunze dan dua lainnya agak terkejut ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Ini adalah sayap iblis Phoenix surga. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap surga setan Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Orang ini, jangan bilang dia menghabisi anggota suku Heaven Demon Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga setan Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim para ahli untuk menghabisi Xiaoyan. Mu Qingluan secara bertahap menarik kejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa murid dari teman lamanya gurunya yang tiba-tiba muncul sangat misterius.
terus. Feng Zunze sedikit mengangguk. Dia juga menemukan hal-hal yang sedikit merepotkan. Bocah kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat berkedut saat mereka berdua berbicara. Dia tertawa getir. Maaf, saya tidak mengharapkan hal-hal berakhir seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tangannya. Kekuatan luar biasa seperti torrent segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman seperti ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar melolong ke langit. Rauman itu bergemuruh. Ada rauman naga samar-samar dan Phoenix menangis di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Tangisan Phoenix dan auman naga, hati Feng Zunze segera bergetar ketika dia mendengar lolongan ini. Dia berkata, tangisan Phoenix dan auman naga. Ini adalah gelombang sonic teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do Sonic, kekuatan mereka akan sangat luar biasa. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama. Xiaoyan juga terkejut. Anda harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa depan. Jika tidak, seandainya suku Heaven Demon Phoenix menemukan mereka, Anda kemungkinan akan menghadapi masalah besar. Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiaoyan berguling ketika dia mendengar ini. Dia terkejut ketika dia melihat bahwa sayap tulang telah berubah. Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh mereka. Sukacita melonjak dalam hati Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, ia merasakan kelenturan yang persis seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi terpana. Kulitku ini mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa hewan ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang hal yang baik untuk menghaluskan daging seseorang. Jika aku mengambil sedikit lagi, apakah itu akan mengubahku menjadi binatang ajaib? Xiaoyan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan doqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia bertarung secara langsung ketika bertarung melawan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menemukan kesalahan dalam pemeriksaan mendetail atas tubuhnya. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiaoyan. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya. Dia menghirup udara dalam saat dia perlahan berkata, Senior Feng juga pasti menyadari masalah tentang guru saat itu kan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang tidak beres, Han Feng sudah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah mengalami pukulan balasan jika dia sedang memperbaiki pil dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Secara alami, saya tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu. Dan saya menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal belajar apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, ia juga menghilang dari wilayah Central Plains. Hanya pada saat itu, saya samar-samar merasakan hilangnya lelaki tua itu yang terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiaoyan saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan menghela nafas pelan dan berbisik. Guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika menjadi gelap, dingin ketika kata-kata Xiaoyan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Dan Chok, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya saat itu. Aku yang dulu seharusnya menghabisi orang itu. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan terkejut ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya tenang. Jarang dia akan kehilangan dirinya seperti ini. Yao Chen, mungkinkah dia teman hidup dan mati guru yang baik? Kepala pavilion dari Falling Star Pavilion yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Yao Chen, Yao Zunze. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya. Kepala pavilion, Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao adalah kepala pavilion. The Falling Star Pavilion didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun, dia tidak suka masalah ini dan tempat itu kurang lebih dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama tahun-tahun ini, posisi kepala pavilion masih tetap. Karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan meninggoy dengan mudah. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Bestrada Terben Situd Eredi Power Pavilion Falling Star Pavilion.
Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan perintah. Saya yakin Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkannya menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk meninggoy. Feng Zunze berbicara dengan cara yang gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuat dia marah. Jika itu perintah yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan botol batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya menggosok mulut botol ketika tubuh spiritual ilusi dilepaskan dengan cepat. Xiaoyan, mengapa kau mengeluarkanku? Jiwa Han Feng meraung dengan cara bingung dan jengkel setelah melarikan diri botol. Namun aumannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng! Mata Feng Zunze padat ketika dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang berisi niat menghabisi perlahan-lahan dipancarkan. Feng Zunze? Mata Han Feng redup saat dia memandang Feng Zunze di depannya. Saat kemudian dia segera menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Hisap yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu mencengkeram leher Han Feng. Wajah tua yang biasanya jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Jan Chok, kamu berani menyerang gurumu? Bukan karena Yao Chen, Anda sudah ditelan binatang liar. Han Feng akhirnya menjadi takut ketika dia melihat mata Feng Zunze. Ia buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls. Hall of Souls? Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar nama ini. Senior Feng, Aula Jiwa tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiaoyan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan si sialan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat menghabisi melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Jika itu adalah Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak pakar dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Senior Feng, tunggu. Kita masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kita agar kita dapat menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk menghabisinya. Xiaoyan buru-buru berbicara ketika dia melihat situasi ini. Kemungkinan bahwa Hall of Souls tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memfokuskan pada kemampuannya untuk memperbaiki pil. Saat itu, saya samar-samar menyadari bahwa Hall of Souls tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Selama pertarungan besar di Istana Kuno yang telah mengubah seluruh Central Plains menjadi gempar, Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Sepertinya dia telah menarik perhatian mereka pada waktu itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba membuat tebakan. Istana Kuno? Xiaoyan tertegun ketika mendengar ini. Itu sudah cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah dari para ahli Central Plains yang berada di kelas Dozong dan di atasnya. Namun, harta di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang kamu latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu saat itu. Feng Zunze menghela nafas. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas yang lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze menatap Han Feng dengan dingin sebelum bertanya. Wilayah barat kota bawah dataran tengah. Ada aula cabang Hall of Souls di sana. Yao Chen dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya? Tidak terduga bahwa ada aula cabang aula jiwa di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak dozun yang ada di cabang itu? Tato. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Souls? Feng Zunze tertawa dingin ketika mendengar ini. Tubuh Han Feng sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiaoyan di samping juga perlahan menjadi gelap dan serius. Sialan, dia hampir ditipu oleh orang ini. Simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze padat saat dia melirik Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke botol giok. Dengan sentakan acak jarinya, gumpalan api tak terlihat masuk, dan tangisan sengsara sekali lagi terdengar. Senior Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa gegabah ketika berurusan dengan masalah ini. Dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah Hall of Souls mentransfer Yao Chen, akan semakin sulit bagi kita untuk menemukannya.
Anda harus menunggu dengan tenang selama beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke Underworld City untuk menyelidiki. Jika kita menunda terlalu lama, Xiaoyan berbicara dengan agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan memurnikan pil yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di Central Plains. Aula jiwa tidak akan dengan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Aku akan kembali ke Falling Star Pavilion selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze memandang Xiaoyan saat dia bertanya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata, saya ingin menuju ke daerah tengah di wilayah Central Plains. Masih ada 1 atau 2 tahun lagi hingga Pill Towers Gathering. Saya ingin berpartisipasi. The Pill Gathering-nya? Feng Zunze terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, tidak buruk. Saat itu, Yao Chen juara di Pill Gathering itu. Dia sangat mulia. Menjadi muridnya, Anda tentu tidak harus mengurangi reputasinya. Selain itu, menurut apa yang saya tahu, 10 besar dalam Pill Gathering ini tampaknya bisa mendapatkan hak untuk menaklukkan 3.000 api berkobar. Mungkin ini memiliki daya tarik lebih bagimu.